Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Contracted Al-Ancient Divine Weapon. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Perempuan itu memanggil pria itu dengan nama Ivan dan memintanya untuk menyapa kapten baru mereka serta menemaninya. Dirinya akan beristirahat di dalam. Dan Ivan juga menyebut nama wanita ini dengan sebutan Hong Yingwei dan mengatakan bahwa dirinya kekurangan uang untuk minum dan meminta Hong Yingwei memberinya uang lebih dulu. Namun Hong Yingwei sendiri menyebut bahwa saat ini dirinya tidak punya uang dan segera masuk ke dalam. Kemudian Ivan pun mengatakan bahwa seperti yang Han Zhan lihat, sekuat 0527 bahkan tidak mampu membeli sebuah minuman, dan menanyakan apakah Han Zhan masih ingin tinggal di sini. Han Zhan pun menekankan bahwa selama dirinya di sini, kejatuhan itu hanya bersifat sementara. Ivan seketika menghembuskan napas panjang dan meminta Han Zhan untuk tidak menyanjung dirinya sendiri. Ivan pun segera memperlihatkan sesuatu dan meminta Han Zhan untuk melihatnya. Mereka berada di peringkat terakhir dalam poin di peringkat Guardians Kota Blue Sky. Masih ada 2 bulan lagi sebelum akhir tahun, dan organisasi akan mengurangi barisan tim, dan mereka yang tersingkir akan pergi ke kota-kota yang lebih rendah. Berdasarkan poin sekuat mereka, tidak diragukan lagi mereka akan tersingkir. Kota bagian bawah sangat kotor dan kumuh, serta sangat sulit untuk bertahan hidup. Ivan pun menegaskan jika Han Zhan tidak ingin mati di kota bawah, maka pergilah. Mendengar hal ini, Han Zhan pun berpikir dan sadar bahwa Jiaohu berusaha keras untuk membawanya ke kantor bawah untuk perlahan menyingkirkannya. Dirinya tidak akan membiarkan hal itu. Xia Youwei pun memberitahu Han Zhan bahwa Ivan putus asa dan segera mengajak Han Zhan untuk pergi. Han Zhan pun mengatakan bahwa melarikan diri dari suatu masalah hanya menjadikan seseorang terbiasa dengan kelemahan, namun mengatasinya menjadikan seseorang menjadi kuat. Selain itu, meskipun dirinya kembali bergabung dengan tim lain, Jiaohu tidak akan membiarkan dirinya pergi. Sebagai gantinya, mereka harus tetap di sini dan mereformasi sekuat 0527 dan menjadikannya sekuat nomor 1 di kota Blue Sky. Kemudian Han Zhan pun masuk ke ruangan Hong Yingwei dan mengajaknya untuk membuat rencana dari Jiaohu menjadi sia-sia. Namun Hong Yingwei meminta Han Zhan keluar karena Han Zhan tidak diterima di sini. Han Zhan pun menanyakan haruskah mereka duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dan di saat itu Han Zhan pun menyebut nama spirit milik Hong Yingwei, yaitu Bai Shuang. Hong Yingwei pun seketika bertanya siapa Han Zhan sebenarnya dan bagaimana Han Zhan bisa melihat skillnya. Diketahui Bai Shuang adalah bentuk transformasi spirit kontrak A level, bentuk transformasi passionate ring. Adapun karakternya yaitu bohong, bisa jadi kenyataan, bisa mengubah penampilan, bentuk, dan tinggi badan. Han Zhan pun menyebut bahwa dirinya sudah memperkenalkan dirinya, dan Han Zhan baru saja menunjukkan sedikit kekuatannya sekarang. Dalam pikiran Han Zhan, Hong Yingwei terlihat ceroboh, namun fakta bahwa Ivan baru saja meminta uang kepadanya menunjukkan bahwa Hong Yingwei masih bekerja keras untuk mempertahankan tim. Selama dia bisa dipaksa beraksi, maka masih ada harapan untuk sekuat 0527. Hong Yingwei pun bertanya apa yang Han Zhan coba lakukan.
Jika Han Zan ingin mengancam dirinya dengan ini, dirinya sarankan Han Zan sebaiknya berhenti selagi Han Zan masih bisa. Han Zan pun seketika balik bertanya, bagaimana kalau melakukan misi bersamanya? Yifan bertekad untuk mati, tetapi Hong Yingwei pasti tidak ingin pergi ke kota bawah. Hong Yingwei pun bertanya mengapa dirinya harus percaya kepada Han Zan. Han Zan pun menyebut bahwa Hong Yingwei akan mendapatkan setengah keuntungan dari misi ini. Dan setelah Hong Yingwei bekerja sama, Hong Yingwei akan mengetahui bobot dari apa yang baru saja dirinya katakan. Mendengar semua ini, pada akhirnya Hong Yingwei pun setuju. Dalam pikiran Hong Yingwei, Han Zan bisa melihat kebohongannya. Han Zan memang sedikit berbeda. Tidak ada salahnya untuk mencobanya sekali. Kemudian Han Zan pun mengatakan bahwa dalam hal ini Hong Yingwei akan mengumpulkan misi dan dirinya akan melakukan seleksi. Lalu Hong Yingwei pun mengatakan bahwa sekarang ada 3 tugas yang lebih cocok untuk tim mereka. Han Zan bisa melihatnya lebih dekat. Pertama, mencari penjaga yang hilang. Poin tugas 50 poin. Kedua, membantu Spirit Master dan Spirit Kontrak untuk menyelesaikan perselisihan emosional. Poin tugas 10 poin. Ketiga, antar jemput anak majikan ke sekolah. Poin tugas 10 poin per hari. Han Zan pun menyebut misi ini di tingkat kesulitannya yang rendah. Dan poinnya juga rendah. Akan memakan waktu lama untuk mencapai puncak. Han Zan pun mengajak Hong Yingwei untuk menyelesaikan misi dengan poin terbanyak. Han Zan pun seketika memilih misi untuk membersihkan jerk. Tugas poin 300 poin serta bahan jerk dan kemungkinan perolehan lainnya akan dihitung terpisah. Faktor resiko tinggi. Jumlah orang yang disarankan yaitu 6-8 orang. Dan Han Zan pun menyebut ini terlihat bagus. Seketika Hong Yingwei menanyakan apakah Han Zan sudah gila. Tidakkah Han Zan melihat jumlah orang yang disarankan di bawah? 6-8 orang itu setidaknya 2 tim akan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Han Zan pun menyadari hal ini, namun hanya misi semacam ini yang dapat menghasilkan kembalinya perolehan poin. Dan Han Zan tanpa berpikir panjang menerima misi ini. Hong Yingwei kembali mengatakan bahwa Han Zan sudah gila. Jika Han Zan gagal dalam misi, Han Zan akan dihukum dengan pengurangan 10% poin dari hadiah misi yang sesuai. Namun Han Zan tidak memperdulikan hal ini dan segera mengajak mereka pergi. Dirinya akan bertanggung jawab penuh. Jika terjadi kesalahan, Hong Yingwei pun meminta Han Zan melupakan perkataannya. Karena dirinya setuju untuk bekerja sama dengan Han Zan, dirinya harus mengumpulkan putranya meskipun misinya gagal. Lalu di tempat lain, seseorang mengatakan bahwa misi pembersihan jerk telah diambil. Lalu kapten dari skuad lain pun menanyakan siapa yang telah mengambil misi mereka. Dia pun menduga bahwa skuad dari 0018 mencoba memanfaatkan keadaan. Lagian itu 300 poin asal diselesaikan setara dengan 2 bulan. Orang ini pun tidak percaya dengan hal ini. Mereka tidak mampu membelinya. Belum lagi fakta bahwa kapten mereka baru saja mengkonfirmasi kerjasama mereka dengan dirinya. Orang ini pun segera mengajak anggotanya untuk pergi ke pintu masuk saluran pembuangan dan lihat siapa yang menjalankan misi ini sendirian. Di sisi lain, Hong Yingwei pun meminta Han Zan berhati-hati. Detektor kehidupan telah mendeteksi lebih dari 8 monster jerk tingkat 2 di sini. Dirinya pikir ini adalah sarang mereka. Han Zan pun seketika menatap si Yayowei dan mengatakan kepada Hong Yingwei untuk menunggunya di sini, karena dirinya akan segera kembali. Hong Yingwei kembali mengingatkan bahwa itu monster tingkat kedua. Tim normal bahkan tidak bisa mengalahkannya dan Han Zan ingin melawannya sendirian. Ini tindakan yang ceroboh. Namun nyatanya, peringatan ini tidak dihiraukan Han Zan. Lalu Hong Yingwei pun merasakan sesuatu terjadi di depannya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi begitu cepat dan segera pergi memeriksanya. Kemudian saat Hong Yingwei memeriksanya, Hong Yingwei dikagetkan dengan apa yang sudah terjadi.
Han Zan pun meminta Hong Yingwei untuk tidak khawatir, karena semuanya sudah berakhir. Hong Yingwei pun seketika menanyakan apakah Han Zan yang melakukan semua ini. Han Zan pun mengiyakan hal ini. Misinya berjalan dengan baik. Hong Yingwei bisa mendapatkan banyak uang dengan mengumpulkan bahan-bahan berharga dari mayat Jerk, dan orang yang tergeletak di tanah itu seharusnya adalah penjaga yang hilang, tapi dia sudah mati. Hong Yingwei bisa membawanya kembali bersamanya. Hong Yingwei pun seketika bertanya-tanya siapakah Han Zan sebenarnya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Jerk tingkat kedua yang menakutkan ini. Lalu 1 jam kemudian, orang-orang sebelumnya datang dan dikejutkan dengan banyaknya Jerk yang mati. Ada total 10 Jerk tingkat kedua, 2 kali lebih banyak dari informasi yang diketahui. Selain itu, mereka juga dikagetkan bahwa semua monster ini mati dengan 1 kali serangan setelah diperiksa. Lalu mereka kembali dikejutkan dengan status misi membersihkan Jerk telah diselesaikan. Orang itu pun bertanya-tanya orang macam apa yang bisa menyelesaikan misi ini. Kemudian di kantor Jiaohu, seorang petugas memberitahu Jiaohu bahwa skuad 0527 baru saja menyelesaikan 2 misi, dan poin mereka sekarang mencapai 350. Mendengar hal ini, Jiaohu pun nampak sangat marah, karena dirinya sudah bilang kepadanya untuk mengurusnya. Jiaohu pun bertanya apakah begitu caranya mengatasinya. Petugas itu pun hanya bisa meminta maaf. Jiaohu pun berharap Han Zan tidak berpikir bahwa dirinya tidak bisa berurusan dengannya, hanya karena Han Zan telah menemukan pendukung. Lalu Jiaohu pun memanggil petugas ini dengan nama Xiao Bei dan memintanya untuk menugaskan pasukan lain untuk mengambil alih semua misi di kota Blue Sky tanpa meninggalkan satu pun. Di sisi lain, di kediaman Li Sutong pun mendengar bahwa Han Zan mempunyai masalah dengan Jiaohu dan menanyakan apakah Han Zan memerlukan bantuan. Han Zan pun berterima kasih untuk perhatian gurunya, namun itu tidak perlu menurutnya. Han Zan sebenarnya lebih khawatir tentang masalah-masalah lain di dalam penjaga kota, sebuah organisasi yang mengatasnamakan menjaga kota tetapi tidak melakukan apapun untuk melindunginya. Menurut Li Sutong, ketika sebuah organisasi tumbuh dan berkembang, pasti akan menghadapi berbagai masalah. Dan selama bertahun-tahun mereka begitu sibuk menangani serangan Jerk sehingga kebusukan internal mereka perlahan-lahan membusuk. Busuknya sudah busuk dan sama sekali tidak ada pengobatan untuknya. Jadi mereka memerlukan api untuk menghidupkannya kembali. Dan itulah mengapa dirinya memilih Han Zan sejak awal. Han Zan pun bertanya apakah Li Sutong ingin dirinya menjadi api itu. Li Sutong menyebut bahwa api dapat membakar habis daun-daun yang mati dan menghilangkan kegelapan, namun api juga dapat padam kapan saja. Dan seperti yang dirinya katakan, pilihan jalan masa depan Han Zan adalah milik Han Zan sendiri. Han Zan pun mengerti maksud gurunya. Kemudian Han Zan mengatakan bahwa akhir-akhir ini dirinya belum bisa menembus teknik 8 tinju mematikan ke level berikutnya. Han Zan pun seketika bertanya, apa yang harus dirinya lakukan untuk menerobos ke level berikutnya. Menurut Li Sutong, jika ingin menembus 8 titik mematikan, Han Zan harus mengingat 4 kata, yaitu antara hidup dan mati. Mendengar kata ini, Han Zan pun termenung memikirkannya. Setelahnya, Han Zan pun kini sudah berada di kamarnya. Menurut Han Zan, setelah makan dan minum enak, akhirnya tiba waktu istirahat. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Xia Youwei masuk dan menanyakan apakah dirinya bisa tidur malam ini di sini. Hal ini pun mengagetkan Han Zan. Han Zan pun bertanya mengapa tidak istirahat di kamar sendiri. Villa ini lumayan besar. Xia Youwei pun mengatakan bahwa Li Sutong mengunci pintu ruangan lain. Maka dari itu dirinya ingin tidur di sini. Mendengar hal ini, Han Zan pun hanya tertawa dan mempersilahkan Xia Youwei, dan dirinya akan tidur di lantai. Namun Xia Youwei tidak mengizinkan hal ini dan meminta Han Zan untuk tidur di kasur hari ini. Han Zan pun menyebut bahwa Xia Youwei tahu bahwa itu bukanlah ide yang baik. Namun pada akhirnya mereka berdua tidur bersama-sama di satu kasur.
Lalu keesokan harinya di pagi hari, Hanzan pun mengatakan bahwa dirinya baru saja istirahat semalam. Dan hari ini Hanzan ingin mencari misi baru lagi. Dan saat Hanzan masuk, Hong Yingwei seketika mengatakan bahwa Master Kontrak Roh tingkat SSS baru di kota Blue Sky, pendatang baru terkuat dalam penilaian Master Spirit, membunuh Jurak level 2 dalam hitungan detik, menantang Jurak level 3 dalam pertarungan tunggal, dan menjadi Master Kontrak Spirit paling berbakat dalam sejarah. Jenius nomor 1 dari EV Academy, dan itu adalah identitas Hanzan yang sebenarnya. Hong Yingwei pun seketika membungkuk dan meminta maaf, serta mengatakan bahwa terakhir kali dirinya tidak tahu Hanzan begitu kuat. Dirinya pikir Hanzan menggunakan koneksi untuk bergabung. Hanzan pun mengatakan bahwa mereka semua adalah teman dan meminta Hong Yingwei untuk tidak terlalu sopan. Kemudian Hong Yingwei tidak menyangka, sekali lagi pihak berwenang mengirim orang jenius seperti Hanzan untuk melindungi kota. Sayang sekali dirinya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang besar itu. Jika Hanzan tetap di sini, cepat atau lambat Hanzan akan menjadi tidak berguna. Hanzan pun mengatakan bahwa hanya perubahan lemah oleh lingkungannya. Dirinya sebaliknya akan mengubah lingkungannya. Ivan pun menyebut Hanzan terlalu agresif dan telah menyinggung Jiaohu. Ini tidak akan mudah. Jiaohu akan melakukan apa saja untuk membuat Hanzan dibuang ke kota-kota bawah. Lalu Hong Yingwei menyebut untuk beberapa alasan, semua misi di kota Blue Sky diambil alih dan tidak ada yang tersisa. Hong Yingwei pun bertanya apa yang harus mereka lakukan karena dirinya sudah bekerja keras, tapi sekarang dirinya harus berbaring lagi. Hanzan pun tidak menyangka dengan hal ini dan kembali menanyakan apakah ini hanya untuk kota Blue Sky. Bagaimana dengan kota-kota lainnya? Hong Yingwei pun menanyakan maksud Hanzan. Hanzan pun seketika mengajak mereka untuk mengganti alamat mereka ke kota Shanghai, dan segera Hanzan menginput perubahan ini. Hong Yingwei pun kaget dengan hal ini. Meskipun mereka dapat menjalankan misi poin antar kota, ini juga berarti mereka harus melakukan perjalanan ke kota terdekat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun jalan keluar kota dipenuhi monster jerk tingkat tinggi. Dirinya takut itu akan menjadi masalah buat mereka. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.